SK itu malam dilantik, besoknya baru ada berita yang muncul. Pernah sebelum itu diduga ada penyimpangan dalam penggunaan dana komite, tapi sudah diklarifikasi oleh pengurus komite dan sudah selesai. Mohon maaf, ini saya sampaikan sebenarnya kewenangan komite sebenarnya, karena saudara-saudara tanya, saya menyampaikan itu atas keputusan kemarin. Jadi setelah komite menunjukkan semua administrasi, semua prosedur, dan semua yang dilakukan tidak menyalahi aturan, maka berita itu sudah berhenti 2 bulan 3 bulan yang lalu. Nah, setelah saya dilantik, digerahadi, besoknya berita itu muncul kembali dengan media yang berbeda. Itu penjelasan saya, setahu saya seperti itu. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan viral itu, Pak ya? Tentu tidak. Tentu tidak. Berarti sebelumnya itu sebenarnya sudah dimutasi ya? Oh, bukan dimutasi. Jadi saya di SMKN 1 Ponorogo, setelah rapat komite, pengurus komite disomasi oleh LSM. Dan itu diselesaikan oleh komite itu sendiri. Jadi tidak menyinggung dengan saya. Nah, setelah itu sudah tidak ada masalah. Setelah saya dilantik, baru masalah itu muncul lagi. Tapi dengan media yang berbeda. Nah, karena itu masalah komite, saya juga tidak punya kewenangan untuk menjelaskan apapun. Berarti semua tuduhan yang sedang dilaksanakan, sampean bilang itu tidak benar itu? Tentu tidak benar. Andai kata itu menurutnya, tentu klarifikasinya ke komite, bukan pada saya. Tapi Cabdindik tadi kan bilang bahwa itu mutasi ini karena sanksi dari Dindik sendiri karena ada dugaan pungli, itu seperti apa Pak Katen? Tanggapan jenengan aja. Kalau tanggapan saya masalah pungli saya tidak terlalu bisa menjelaskan. Tetapi menurut asumsi saya, jika saya menggunakan anggaran di luar program, di luar ketentuan dan untuk memperkaya diri saya, padahal saya tidak sama sekali. Itu komite. Dan saya tidak tahu karena Mbak tadi tanya apa pungli, ya, itu menurut saya saja. Kan menurut hukum saya tidak tahu, karena apa itu pungli saya juga tidak tahu. Tapi mutasi itu muncul sebelum viral ya Pak ya? Oh iya, setelah saya digerahadi itu, setelah dilantik itu. Jadi kalau boleh saya asumsikan bahwa saya dimutasi, menyalahi permen, kemudian digiring off ini, saya dipojokkan oleh kegiatan komite, sehingga masyarakat menurut saya biar menilai saya jelek. Jadi gitu. Saya malah minta kepada saudara-saudara, kalau 6 bulan saya di SMK 1, apa yang saya lakukan tentang merubah tata lingkungan sekolah, melakukan karya apa, boleh ke sana, dan yang ditanya jangan hanya guru, siswa pun ditanya, silahkan. Tapi kalau iuran 1,4 juta itu dibahas oleh komite kapan Pak? Bulan apa Pak? Itu bulan September Mas. Waktu jenengan masih menjabat ya Pak? Iya, saya di sana. Jenengan ikut andil waktu pembahasan? Oh tidak, itu komite pure itu. Jadi jenengan tidak tahu menau soal? Tidak tahu menau tentang itu. Termasuk rencana pembuatan videotron untuk sekolah Pak? Oh, kalau itu program sekolah Mas. Dan harapannya seperti apa? Alasannya karena pemindah ijazah saudara Katenang yang anggota BPI sekaligus pengurus BPN Kabupaten Ponorogo itu tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2025, di mana pemindahan seorang guru yang dijadikan kepala sekolah dari administrasi pangkal semula ke administrasi berikutnya itu paling singkat. Bahasa yang ditulis adalah diksi yang dipakai adalah paling singkat 2 tahun. Sementara Katenang itu di SMKN 1 Ponorogo itu 6 bulan kurang. Dan juga pemindahan itu juga tidak ada klausul atau diktum yang mengatakan karena kesalahan ini itu. Dan kami tolak tentu ya karena itu menabrak Permendikbud itu. Pak, tapi kan alasan dari Cabdindik tadi kan sempat saya wawancara itu karena dalam artian ini sanksi karena dugaan pungli. Itu seperti apa Pak?
Bagaimana? Monggo bisa. Tapi dari awal saya tidak masuk ke perusahaan untuk saya gitu. Iya, Tidak iya, masuk ke ah. perusahaan. Kalau viralnya sama mutasi duluan mana sih Pak isu terkait pungli itu? Duluan dimutasi dulu ya? Daripada Viral. Yang tahu ini kalau soal itu kapan nyari. Setelah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.